Kementerian Kehutanan, Kemenhut, telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel 4 perusahaan dan 7 pemegang hak atas tanah, HAT, yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera. Tindakan ini diambil setelah adanya bukti bahwa aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut telah merusak ekosistem hutan yang berdampak langsung pada bencana alam yang melanda. Anggota Komisi 4 DPR sekaligus Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menilai bahwa tindakan ini bukanlah pelanggaran administratif biasa, melainkan sebuah kejahatan lingkungan yang memerlukan sanksi pidana yang lebih berat agar memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku. Dalam keterangannya, Daniel menekankan bahwa kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah memicu bencana banjir besar yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan bukan sekadar kesalahan administratif, namun merupakan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan kelestarian alam. Oleh karena itu, ia mendesak agar para pelaku dibawa ke ranah hukum pidana, dengan tujuan memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Daniel juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proses ini dan mendesak pemerintah untuk segera membuka identitas perusahaan dan pihak-pihak yang telah disegel tersebut. Menurutnya, publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada tebang pilih. Semua yang melanggar harus ditindak tegas, siapapun mereka, tegas Daniel. Ia menambahkan bahwa negara harus berpihak pada rakyat dan lingkungan, bukan melindungi pelaku perusakan hutan yang menyebabkan bencana. Lebih lanjut, Daniel meminta agar pemerintah segera mempercepat proses hukum terhadap perusahaan dan pihak yang terlibat, serta memastikan pemulihan hutan yang rusak. Ia juga berharap agar aparat penegak hukum tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum lingkungan harus tegak lurus. Jika kita biarkan, bencana akan terus berulang, dan masyarakat kembali jadi korban, ujarnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Gakum Kementerian Kehutanan telah menyegel 3 subjek hukum yang diduga terlibat dalam pelanggaran tata kelola hutan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang juga menjadi penyebab banjir bandang di wilayah tersebut. Hingga kini, total 11 subjek hukum telah disegel, termasuk 4 perusahaan dan 7 pihak yang terlibat dalam dugaan perusakan hutan. 3 subjek hukum yang baru saja disegel oleh Kemenhut adalah Patjas, AR, dan RHS. Selain itu, Kemenhut juga melakukan verifikasi lapangan pada korporasi PT TBS, PTSN, serta PLTA BT, PT NSHE, untuk memastikan keterlibatannya dalam kerusakan hutan yang menyebabkan bencana tersebut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa total subjek hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan verifikasi lapangan berjumlah 11 entitas, yang terdiri dari 4 korporasi, PT TPL, PT AR, PT TBS, PTSN, dan PLTA BT, PT NSHE, serta 7 pihak, JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M. Berdasarkan pendalaman awal, Ditjen Gakum Kemenhut menduga adanya tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat 2, huruf C UU 41 1999 tentang kehutanan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal sebesar 3,5 miliar rupiah. Saat ini, tim dari Kementerian Kehutanan tengah mengumpulkan barang bukti dan melakukan pemetaan terhadap jejaring pelaku, termasuk dugaan keterkaitan mereka dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan. Di lokasi Pajam, tim telah menemukan barang bukti dalam jumlah besar yang semakin memperkuat dugaan pelanggaran tersebut. Proses hukum ini diharapkan dapat segera memberikan kepastian dan keadilan, serta menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan atau individu lain yang berusaha mengeksploitasi hutan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.